Oh makanya no matter what, fotografernya berdiri semua karena kan plenji. Kalau di sini kan dibilangnya zina kalau cewek sama cowok ya kan. Nah kalau lu sama Jari sendiri? Ada self service. Self service gitu kan. Rate-nya udah apa ya kira-kira kalau gua jualan? 17,5. Ya jangan. Seharga Lamborghini kayaknya. Di atas ratusan kali ya. Ratusan kali dia Iya. Karena harus mentok sampai dinding rahim. Percuma kalau nggak sampai dinding rahim tuh seolah-olah tuh kayak mengotori aja. Oh gitu ya, cuma digelilin doang. Dia diem aja, nggak ada respon. Sibuk dengan handphonenya sendiri. Di saat itu dia nggak ngerespon lagi, ya udah kesel kan. Apa? Nggak berkutik lagi kan, nggak ada respon. Masih main game? Masih. Emang dagleng. Siapa manusia di bumi ini yang nggak punya dosa? Sebutin. Enggak ada. Tapi sebelum kita buka acara ini ada sedikit pantun dari Nikita Mirzani. Punya selangkangan jangan berdaki. Opak. Tubuh mulus dilumuri air mati. Ini ada Neng Diki. Ikut program Nikita Mirzani. Aduh, itu pemilihan diksinya nggak ada yang aman ya pantunnya ya semuanya. Semuanya area V semua. Aku juga punya. Punya? Tanya dong. Di balik selimut ada yang berdiri. Opak. Batang abang sekeras besi. Oh yeah. Oh iya dong, Niki ditemenin Diki. Opak. Biar obrolan makin bervariasi. Diki lo kan cowok ya, kenapa lu pakai lip gloss warnanya pink? Gua pengimbangin. Jadinya abu-abu lu warna bibirnya. Itu ya. Gue sih bukan lebih kepada lipstick ya, kayak habis ditonjok ya sebenarnya. Jadinya abu-abu. Abu-abu iya. Saya kan ngerokok tadi, jadi hilang. Oh iya benar. Oke, pemirsa Opera Entertainment balik lagi sama Nikita dan Diki Divi di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan A Night with Nikita. Kali ini nih kita kedatangan narasumber seorang model wanita yang sering dibungkus. Mau karetnya 2 apa karetnya 3? Toprak. Soalnya kalau 2 kan makin pedas, Makin pedas. 3 makin pedas. Oh iya kan? betul biasanya seperti Tapi itu. dia biasanya dibungkusnya sama fotografernya loh. Oh begitu. Karena begini Po, dunia modeling pasti kan Poni kita udah ngelewatin dong. Intrik-intrik di dalam dunia modeling itu kan pasti ada, udah rahasia umum ya. Entah yang bermain itu si fotografer yang nakal atau memang si modelnya ini memang jualan. Kita nggak pernah tahu. Nah kebetulan bintang tamu malam ini bakalan ngasih tahu di background story-nya punya cerita. Ini real ya? Ini nggak dibuat-buat ini. Iya, ini di sini tuh semuanya real ceritanya, Yes. dibuat-buat. Nggak, bukan dia ngapalin skrip, bukan. Emang skripnya dari Tuhan. Dari Tuhan, emang ngalir aja dari dirinya. Deh, keren banget. Tapi zaman sekarang tuh orang-orang udah makin berani ya untuk speak up. Iya dong. Speak up, cerita atau apapun itu. Iya kan ada ada yang sosok yang membuat teman-teman di Indonesia ini jadi berani untuk speak up. Contohnya Nikita gitu kan. Jadi kita panggil aja kasihan Langsung aja lah kita panggil aja tuh. Dia manggilnya begitu. Oh gitu ya. Coba bisa nggak? Sama. Kita langsung aja. Ada Sera. Sera namanya. Sera. Halo Sera, silakan dulu Sera. Hai, halo. Nah ini dia nih. Ini narasumber kita foto model yang suka dibungkus fotografer. Dibungkus. Iya. Maksudnya dibungkus tuh dikarungin. Karet 2. Karet 2. Kamu sebelumnya mau lepas masker atau mau pakai aja? Lepas aja. Lepas aja kali ya, aja. biar sensasinya lebih wow. Benar. Biar fotografer yang di rumah itu yang udah pada punya benong ya kan, makin ini udah jolak. Udah dia ngomong nggak ya? Gitu. Aduh dicerita. Buka aja ya udah tuh boleh aja. Buka. Oh tadi kayak ngasih pilihan gitu kan tadi Po ya? Pilihan. Mau dipakai apa dibuka? Buka aja gitu. Iya. Jadi, Ya percuma soalnya kalau udah bercerita tapi kita nggak tahu sosoknya. betul. Sama aja kayak yang di TV. Halo nama saya Mawar. Ngapain Oh kan? iya betul. Kalau udah berani di sini berarti udah harus berani nampakin semuanya menurut gue. Iya, karena memang tanggung banget cuma segini doang ya. Iya, kalau mau semuanya. Yes, betul semuanya udah. Tapi bingung loh. Ini Neng, pekerjaan kamu sekarang apa? Freelance model. Masih model.
Oh, itu maksudnya dibungkus sama fotografer tuh apa maksudnya dibungkus? Dibungkus itu jadi kita habis selesai job foto, ada sesi yang emang dimana emang fotografernya tuh kita minta lanjut. Enak-enak. Iya enak-enak karena pasti kan udah bugil loh kan ya kan. Terus ngapain sih kalau nggak kita pakai gitu. Oh, kamu ini spesialis model foto bugila. Iya nude. Udah kesebar belum di internet? Sosmed di ininya aja, di yang FG-FG-nya aja. Share di FG, sosmednya si FG-nya aja. Oh, sosmednya si fotografernya? Berarti udah kesebar kamu? Udah. Oh, ada fotonya enggak? Wow, nanti Indonesia lihatnya akan... Karena mungkin masih belum terlalu familiar mukanya ya, jadi nggak terlalu jadi pembicaraan kali ya. Mungkin kalau Eka yang naked langsung, langsung gitu kan. Wah, foto nude. Bikin nude. Iya. Tapi kamu foto nude itu fotonya yang begini atau emang yang begini atau begini? Oh, ya ampun. Atau kelihatan semua kan kita kan nggak tahu. Iya betul. Eka juga ada fotonya tapi kan begini, nggak kelihatan. Iya. Yang pakai gaun ya, Po? Iya, jadi jatuhnya nggak porno, lebih ke art. Kalau kamu kayak gitu juga ada. Begini juga. Jadi tetap ada, karena kan ditanya sama FG-nya, kamu kalau nanti di-share itu mau di fullin apa enggak, apa mau disensor? Kalau aku bilang aku sensor. Oh sensor, tapi sebenarnya aslinya kelihatan semua Ra. Kayak gitu, jadi tetap FG-nya akan meminta ke si modelnya ini mau di-share bener-bener vulgar apa masih ditutupin. Kayak gitu. Kalau aku sih mintanya tetap sensor. Kameramen ingin melihat wajahmu, boleh pojokan lagi nih? Oh iya boleh ke sini. Sini lagi nih. Sayang nggak ya? Iya benar. Nah, dia dulu udah mulai berhalusinasi ya. Ilustrumen apa? Ilustrumen. Iya karena kan seperti buat gue kalau foto nude yang art itu tuh seperti bikin musik sih, harus dinikmati. Iya, feel-nya harus dapet. Iya. Karena memang itu kan sebuah karya seni ya, Iya. bagi memang yang melihat sudut pandangnya sebagai seni. Betul, tapi kan ada juga beberapa model yang foto nude memang jorok gitu, kayak disgusting jatuhnya gitu loh. Ada kan beberapa yang kayak gitu. Tapi Tarikannya memang lebih ke pornonya ya? Iya porno, Gitu ya. porno aksi dan pornografi. Waduh. Tidak profesional dong, Po, kalau Tidak begitu. profesional. Iya. Oh makanya no matter what, fotografernya berdiri semua, karena kan Iya. Oh iya Iya gitu kan. kan. Dan itu juga kan nggak cuma satu model, ada beberapa model. keroyokan. Biasanya- Ada yang collapse, ada yang kalau lagi event, biasanya kalau event tuh kan rame-rame. biasanya berarti kamu nya bareng-bareng rame-rame. Rame-rame, ada yang rame-rame, ada yang private. Jadi antara FG dan model. Kalau dia nggak punya asisten. Kalau rame-rame di mana itu? Di hotel. Hotel. Iya, dia nyewa. Disewain. Biasanya fotografernya ada berapa? Kalau private itu biasanya satu. Satu. Kalau rame-rame Kalau rame-rame itu bisa 6, 5. modelnya berapa? Tergantung dari FG-nya. Biasanya? Biasanya 3 atau nggak 4. Nah, udah selesai itu berarti rame-rame pada party. Ada yang party, ada yang tergantung dari si modelnya mau apa enggak. Oh enggak Kayak selalu. gitu nggak selalu. Enggak selalu. Iya. Di ujungnya tuh ada Ada, punchline itu ya gitu ya. punchline. Tergantung modelnya juga mau apa enggak. Ya, kayak kadang gitu. ada FG yang emang gue naksir nih sama model ini, gue demen gitu. Ya, balik lagi ke si modelnya, dia mau apa enggak. Oh. Kayak gitu sih. Biasanya kamu dibayar berapa untuk sekali foto session nude? Kalau untuk nude itu konsep itu sekitar 2,5 2,5 itu foto aja? foto. Murah ya? Iya, kalau include ngaduk-ngaduk Itu bisa ngaduk-ngaduk adonan. Iya, ngaduk-ngaduk. Include diaduk kira-kira kamu berapa? Kalau sampai tambahan lanjutnya ya, kayak kalau jatuhnya itu kan pasti akan full nginep dong pasti Oh, kan. nginep. Ya, Berarti pasti long. Berapa? Itu bisa sampai sekitar 3 sampai 4 sampai 5 Oh, 3 3 sampai 5 juta. juta ya. Full. Sampai nginep. Oke. Nginep, Itu kayak pokoknya gitu. hitungnya per DSLR aja ya? Iya. Per satu kamera ya? Mm-mm. Gitu ya? Soalnya kan udah jatuhnya udah private, udah pengen full kan sama si modelnya. kayak gitu. Oh, oke. Memang modus-modus fotografer yang bisa dilakuin seperti yang biasa dilakuin itu seperti apa aja sih? Modusnya biasanya? Modusnya tuh biasanya awal-awal tuh nanya kayak kamu foto tuh fee-nya berapa, terus kalau konsepnya kayak nude, terus misalkan lingerie atau konsep casual gitu kan, itu bisa nanya berapa fee-nya. Terus pas udah nanya nanti lokasinya di sini tanggal sekian, kamu kosong nggak? Oke, kalau misalkan kosong, misalkan si FG-nya oke, kitanya oke,
ya udah nanti pas udah ketemu nih di lokasi kadang-kadang nanti mau lanjut nggak gitu. Jadi suka bisik-bisik karena mungkin udah ngeliat body kita gitu kan, mungkin si FJ-nya nafsu gitu kan saking ngeliat tiap hari. Body-body. Kayaknya cewek masih banyak airnya nih. Iya, begitu gitu. Ya. Nah, kamu sendiri lebih senang diklaim sebagai cewek yang open BO atau model? Foto model. Sebenarnya enggak sih. Iya, jatuhnya BO. Tapi kamu lebih sukanya dibilangnya apa? Atau model? Model sih. Model ya? Model. Kalau itu pasti kan balik lagi kayak kebutuhan. Oh, gitu. Lah ngomong-ngomong nih, mohon maaf ya, kamu masih punya orang tua nggak, keluarga? Keluarga tahu? Nggak. Lah terus di sini kamu tahu gimana? Iya, nggak apa-apa. Namanya juga buat kehidupan. Oh, kamu udah siap dengan konsekuensinya tampil di Night with Nikita ini ya gitu. Karena kan setiap orang itu pasti punya cerita. Betul. Lah, kamu menjalani foto model plus ini dari tahun berapa sampai udah berapa tahun? Udah berapa lama? Baru sih. Baru berapa lama? Baru ada ya 2 bulanan. Oh baru banget? Oh newcomer. Newcomers, catnya masih basah tuh. masih baru. Iya, catnya belum kering. Belum ya. kering. Kenapa kamu memutuskan untuk pekerjaan ini? Kan banyak pekerjaan lain. I mean kalau mau foto telanjang ya telanjang aja gitu. Karena sebelumnya kan emang sempat pernah kerja gitu. Kerja apa? Jadi sales. SPG gitu. Nah, karena pengurangan terus juga target juga kurang kan, daya tarik untuk pembeli customer itu udah mulai merosot dan ya udahlah open aja ya. Terus job-job yang model kayak gitu. Apa kenikmatan yang kamu dapat dari pekerjaan ini? Gimana ya? Nikmatannya tuh ya cuannya cepat. Instan. Iya, terus juga faktor ekonomi juga. Kamu lebih seneng jadi gua model tapi packagingnya OPO atau OPO packagingnya model? Model mungkin. Kenapa lo mau minta nama toponya? Nah, mau. Gak, maksudnya lebih ke dealingnya gimana? Dealingnya langsung di WA atau pas ketemu untuk menuju ke arah enak-enaknya kan gitu. Enak. Biasanya sih WA atau DM sosmed gitu. Oke. Lah dulu sebelum kamu menggeluti pekerjaan ini, kamu masih perawan atau udah nggak perawan? Udah enggak ya? Enggak kok sih. Dari SPG makanya udah enggak ya? Udah enggak. Oke. Karena pasti setiap perempuan nggak mungkin kalau udah nggak perawan. Pasti semua sih hampir semua. Enggak ada yang masih perawan? Itu? Karena susah dicarinya, saking gedenya pahanya. Jadi orang juga udah males duluan, effort banget kan. Nah, jadi dia memutuskan untuk perawan. Kalian. Iya kan? Yang lakinya bete dong. Susah mana ya. Sekalinya ada, wah kecil banget nih, ribet kayak gitu. Mending pakai pahanya aja gini ya. Pakai gini ya dong pikirannya. Aduh aneh banget. Aduh, ada yang mau ditanyain nggak Diki? Ingin bertanya nih, agak sedikit ini nih, pribadi nih. Sejauh ini kamu ngelayanin tamu, hal teraneh apa yang pernah di-request sama tamu itu? Sama fotografer itu berarti ya? Lebih banyak? Enggak juga sih. Enggak juga? Apa juga. memang? Ada memang tamu klien, aja? Oke. Ada klien yang requestnya tuh yang bikin aku tuh kayak evil gitu, bukannya munafik ya, tapi emang nggak biasa. Ngapain? Itu apa? Tahu kan kayak dunia. Kata teman-temanku enak, kata Diki juga enak kan? Enak itu kalau emang sudah pernah nyoba, tapi kalau belum itu pasti sakit. Iya. Soalnya masih bener-bener rapet lah, kayak kamu belum pernah sama sekali. Kan bisa dimulai dengan jari dulu. Tetap ya kan, Dik? Feel-nya kan gak dapet. Kenapa kamu lempar ke aku nih? Di itu lu nggak harus sama kelamin juga, bisa lu sendiri aja gini-gini. Kenapa? Oh bisa? Mainan. Bisa. Ada. Boleh? Boleh. Kenapa? Nggak tahu ya, menurut gua itu bukan kalau nggak tahu ya, kalau di sini kan dibilangnya zina kalau cewek sama cowok ya kan. Nah kalau lu sama jari sendiri? Ada self service. Self service gitu kan. Cuman ya wanti-wanti aja kalau mau begitu, kalau kamar mandi kunci. Kalau begitu kan langsung aja. Iya. Lagi gini keluar teong. Bisa nggak, Pak? Langsung slebeo. Jelas. Slebeo.
Oh kalau lu tuh nggak mau kalau digituin dari belakang. Karena buat aku sih aneh. Oh. Karena emang belum pernah gitu, walaupun pernah suka nonton video-video ya gitu, suka iseng gitu kan. Yang Jepang, terus yang pas ada praktek yang itu kayak ya apa sih? Oh kamu nggak mau tuh? Nggak mau. Padahal enak tau. Ya mungkin kalau yang sudah mungkin enak, mungkin Kaniki mungkin udah kali. Belum, aku justru belum pernah. Oh belum. Mungkin dulu ya. Udah belum. Pengen aja saya aku tuh nggak se-ekstrim itu. Se-ekstrim itu ya. Belum aku. Oh gitu ya. Lagian hati-hati kalau mau anal gitu kan, karena mungkin kamu malu, terus pelanggannya malu dalam keadaan gelap, masuk kuping tuh salah. Berarti begitu. Tapi di jelajeli sampai bawah pernah. Apa sih Pok, jela-jeli? Jilat. Oh jilat, oh begitu. Tadi sempat kelewat aku mau nanya. Kamu kan sempat jadi model berapa lama? 2 bulan itu. Hasilnya kamu pernah ngeliat sendiri ketika kamu pakai lingerie, pakai selain yang nude ya gitu kan. Pernah nggak kamu pas lagi buka-buka online shop itu di lingerie ada foto kamu gitu? Enggak. Dipakai untuk kayak gitu. Enggak. Nah, foto kamu setelah dipoto sama fotografernya untuk apa? Untuk koleksinya dia. Untuk bahan kali. Enggak bahan sih, emang Bahan koleksi di sosmednya dia. Ya kan udah ada. Ini kenapa harus fotonya, Tapi ada loh laki-laki yang nggak harus dia berhubungan cuma ngelihat foto. Iya, ada kayak gitu. Bisa. Ya kan tanggung Pak, udah ada bentuknya, kenapa harus ada, fotonya? gue punya temen, dia lebih sedang menghayal dibanding dia melakukan. Fetisnya dia Fetis, foto? Iya ada. Nggak harus semuanya berhubungan. Oh gitu. Mungkin dengan dia ngelihat semua pagi perempuan beda-beda, dia bisa ada imajinasi. Cuman kan effort banget, Po. Orang foto dulu, udah ngeliat hasilnya dulu, cuci dulu. Sebelahnya dia padahal ini bikin. Lu nggak tegur nih, Bang, nih ada kenapa foto? Berarti gitu kan. Tapi kan kalau FJ itu biasanya dia emang buat di album sosmednya dia. Gue udah pernah nih foto sama si model ini, model-model. Jadi nanti setiap ketika ada FJ yang pengen ngejob sama si model ini, oh berarti tahu. Gitu. Tapi mohon maaf nih ya, kamu teman-teman kamu tahu pekerjaan kamu? Kalau untuk teman-teman ini enggak, cuma sekitar di dunia. Nah, kalau misalkan dari sini orang nonton ya kan, terus misalkan ada teman-teman kamu, mohon maaf ada yang bilang, oh dasar lu, SK lu, gimana? Aku tidak peduli dengan kata-kata itu, karena setiap orang pasti kan akan punya ceritanya masing-masing, ya kan? Dan kita juga jadi kayak gini pasti kan ada alasannya. Ada alasannya, dan juga belum tentu kalian itu bisa kayak aku. Iya, ngejalaninnya itu, karena itu kan masih butuh proses dan nggak gampang. Yes, betul. Jadi tamu-tamu yang diundang di situ adalah tamu-tamu yang memang sudah siap dengan segala macam konsekuensi dan sudah berdamai dengan dirinya. Harus dong ya, Po ya. Orang kan jadi nggak ngerugiin orang, malah ngenakin orang. Dan kita jadi dapat cuan lagi. Iya kan? Iya betul. Iya dong. Cuannya instan lagi ya, Po ya. Gue juga mau kalau misalkan gue laku. Masih laku bukan Diki? Coba, bisa nggak? Tapi gue nggak mau harga segitu. Oh iyalah. Beda. Rate-nya udah. Berapa ya kira-kira Dik kalau gue jualan? 17,5. Ya jangan. Murah banget. Seharga Lamborghini kayaknya. Di atas ratusan kali ya. Ratusan kali dia mah. Udah pro soalnya, udah high. Nggak perlu diajarin lagi. Wah, pos-posnya. Nah, lo termasuk banyak customer nggak? Nggak juga. Kalau aku tuh sebenarnya banyak tuh milih. Oh milih. Nah, kalau misalkan dapat customer, ada nggak gaya andalan atau foreplay andalan yang bikin pengen sama dia lagi Kalau foreplay-nya tuh paling ya biasa lah ya kissing, terus ngeraba sana kiri kanan, ya sampai ke bawah. Nah, terus kalau untuk gaya favorit sih nggak tahu tuh, enak aja. Enak ya. Tapi Gimana, harus Po? dapat yang panjang kalau. Mau juga. Jadi mungkin beda kali ya. Cuman kalau sih emang enak sih. Tapi harus yang panjang menurut Po Niki. Karena harus mentok sampai dinding rahim. Percuma kalau nggak sampai dinding rahim tuh seolah-olah tuh kayak mengotori aja. Oh gitu ya, cuma digelilin doang. Macam apaan ya gak? Katanya kamu sempat bawa kabur uang ibu kamu, itu gimana kejadiannya? Kok kamu durhaka? Nakal ya Aisyah. Itu dosa yang paling terbesar sih yang awal. Kenapa? Jadi kejadian sih sekitar tahun 2012 lah, Mas udah baru lulus sekolah gitu kan, zamannya udah bisa bebas gitu kan, dunia emang pergaulannya emang lebih kacau lagi gitu kan, dan di situ nggak tahu apa karena lebih nyaman di luar gitu kan,
ya tiba-tiba ada bawa duit ATM ibu, tuh tahu pinnya ya udah terus ngekos, beli barang, beli ini. Berapa itu kamu habisin totalnya? Sekitar 50 juta. Oh 50 juta po, berarti emang orang tuanya orang ada juga berarti ya? Iya emang ada sih. Gitu. Oh kamu orang tua sebenarnya orang ada. cuman emang mungkin karena nggak suka dari kekayaan orang tua kali ya, lebih nyaman di luar, jadi kayak pengen ini sendiri gitu. Jadi mungkin cara aku salah, ada mindset aku yang mungkin dulu salah lah gitu. Tapi mama kamu nggak apa-apa dipakai uangnya itu? Marah. Sempat udah kepake berapa, habis itu diblokir. Oh, terus aku balikin, tapi aku nggak balik lagi ke rumah. Iya. Aku balikin doang. Pasti kan masuk ke emailnya dia, kan Iya. segala macam. Jadi baru nyadar-nyadarnya tuh sekitar berapa minggu kemudian. Makanya langsung tiba-tiba langsung diblokir. Tahu-tahu mau bayar apa gitu nggak bisa. Oh gitu. Jadi kamu memang dari dulu tuh udah keluar dari rumah ya? Memang memutuskan untuk mau bebas gitu? Iya, emang aku seorang Rebel ya? Rebel banget, rebellion banget. Dengar-dengar kamu tuh kamu pernah married by accident? Pernah. Tapi aku hamil nggak tahu. duluan? Iya, hamidun. Terus habis itu? Sempat ada ini sih, awalnya bingung mau dilanjutin apa enggak gitu kan, sempet yang mau gugurin cuman nggak bisa, dan akhirnya ya pacar aku mau nanggung jawab dan akhirnya langsung ke keluarganya dia, dan itu juga keluarga aku tuh belum tahu karena aku posisinya itu masih di luar kan, emang udah lagi nggak di rumah, emang udah cabut dari rumah lah gitu kan. Terus diajakin ke rumah si cowok aku, kaget kan orang tuanya, sampai yang kamu kok mau sama anak saya yang masih sekolah. Itu tuh cowok aku keadaan masih sekolah dan aku baru lulus. Cowok kamu lebih muda dari kamu? Umur berapa? Waktu itu dia 17 tahun, 18 tahun. Aku udah 20, udah 20. Itu mah kencing juga belum lurus deh Iya. kayaknya ya. Masih ke kanan, bengkok. serong. Iya, masih Kalau nggak serong dipegangin kanan, masih serong kemana-mana ya, Po? Cinta muda yang paling inilah ibarat kata gitu, cinta muda. Jadi cerai sekarang? Anaknya masih apa? Mantan suami. Emang ini ya, dia emang mau bebas ya? Emang Bor? bebas dari awal emang udah. Nggak mau ngurusin anak. Iya. dikasih Kan suami. gue nggak mau ngurusin Terus anak. apa dong? Karena ya kalau misalkan ya aku aja kan kerjaannya ya maksudnya Begini. iya, Begini. Tapi ada kok beberapa bintang tamu yang di sini ya, Iya. dia bekerjanya begitu, tapi Iya. anak dibawa sama dia loh. Maksudnya responsibility-nya sebagai seorang ibu, Iya. dia dikasih lihat gitu. Biarpun gue seorang Iya. kupu-kupu malam, tapi gue tidak akan lepas tanggung jawab untuk seorang anak yang harus gue besarkan. Ngerti gak sih, Dik? Nggak usah kritisi cara gua nyari duit, yang penting nih anak hidup sampai gede gitu. Ibaratnya gitu. Tapi dia tanggung jawab, dia pegang ke Tanggung anak. jawab. Tapi kalau ini kan lu selalu nitip sama nyokap. enggak. Enggak, orang suami. tua. Sama suami. Sama Oh, dia atas. sama suami. Itu keputusan lu atau keputusan suami? Karena waktu saat aku perceraian itu aku kan nggak pakai gugat-gugat untuk masalah anak. Jadi emang kita berdua keputusan, karena mungkin di situ kan emang kita butuh kerjasama nih gitu. Walaupun kita pisah tapi tetap kerjasama sama anak ya, kita yang bakal kita yang besarin. Gitu. Tapi bagus juga sih dipegang suami daripada nanti dipegang dirimu, ntar ngeliat hal-hal sesuatu Iya, yang itu tidak sih. baik Tidak kan. baik Iya, begitu atau malah dibawa. bikin mentalnya anak jadi terguncang. Betul. Yang penting kan walaupun si anak ini tahu kita pisah sama papanya gitu, tapi kan kita pengen tuh di mata anak kita tuh ada, Tapi masih suka ketemu? ketemu, Oh, oke. video call kayak gitu, masih oke, komunikasi yang baik. Ini berarti Hamidun sama First Love. Ini First Love bukan? Enggak first love. Oh, enggak First Love. Oh gitu. Emang Perawan accident. pecahnya sama dia? Hah? Perawan pecahnya sama Enggak. Oh, enggak. Beda. Kamu pecah perawan umur berapa? Lulus sekolah. Lulus sekolah SMA? Iya. Oh, oke Ya lah, itu, wajar lah. makanya lulus SMA Wajar. kenapa Wajar lah. keluar dari rumah itu kan dunianya lebih enak. Yang penting udah selesai sekolah dulu SMA. Oh Iya. gitu ya? Iya. Oh iya. Kan ada tuh kalau zaman sekarang mah SMP aja udah banyak yang nggak virgin kan. Oh iya SD pun betul. juga iya. Iya. Iya betul. Nah, katanya kamu pernah pukul-pukulan sama mantan suami? Pernah. KDRT. Kamu KDRT dia atau dia KDRT kamu atau Aku yang dua-duanya pukul? kasar ke dia. Oh, kamu kasar ke dia. Karena- Kamu happy kamu bisa kasar ke dia. Enggak sih sebenarnya, cuma karena emosi lagi meluap namanya Iya, seorang betul. istri gitu kan. Kita pengen Udah kelewatan kali dia. Iya, diajak ngomong nggak bisa, ya kan. Terus pengennya di ngertiin di saat pengen ngobrol bener-bener serius, main game, Mobile Legend. Itu pernah nggak kesel? Apa yang kamu lakukan? Saat itu
aku cuman bilang ini mau kayak gimana, komunikasi kita kurang kan, maksudnya kita selesai dulu nih maunya gimana. Dia diem aja, nggak ada respon, sibuk dengan handphonenya sendiri. Dan saat itu dia nggak ngerespon lagi, ya udah kesel kan. Tonjok. Dianya diem, nggak berkutik lagi kan, nggak ada respon. Masih main game? Masih. Emang dagleg. Tambok, masih main game aja itu. Makanya itu akhirnya kan meluap, akhirnya berantem, dia akhirnya baru. Oh begitu. Memutuskan berpisah gitu, karena kamunya lebih dominan. Iya, dan juga emang komunikasi aku sama mantan suami itu kurang banget. Iya. Itu berantem pas lagi ada anak, udah ada anak berantem? Udah. Anak umur berapa? Kecil? Kecil. 3, 4 bulan, 5 bulan? Kamu enggak sih, ada mungkin setahun. kayak baby blues gitu kan, ngerasa kamu kayak... punya anak berapa sih? 3. Hah? Berapa? 3. 3? Dari suami? si satu ini? Iya. Jadi setiap tahun brojol. Hah? Setiap tahun brojol. 3-tiganya sama suami? Mantan? 3 anaknya? 3? Ini kalau nonton film pas iklan jadi kalau dibilang sih isi katanya waktu ya ML doyan. gitu. Hah? Kalau kata orang-orang bilangnya doyan. Oh doyan. Emang dua-duanya doko. Masih mau punya anak lagi? Enggak, gedein dulu yang ini. Tapi kamu bercerai dengan mantan suami selain kasar, kamunya kasar, ada perselingkuhan nggak atau apa? Oh, ada. Oh dia selingkuh? Ya mungkin karena kamu kasar kali? Mungkin, terus juga emang komunikasi juga kita kurang. Mungkin aku juga udah capek ngurus anak kali di rumah. Karena kan di saat aku ada anak, itu kan aku nggak kerja sama sekali kan. Nafkah dari suami terus. Nah di saat mungkin dia butuh kasih sayang biologis sih, akunya udah kayak nggak, ya lu ngertiin dong, gue di rumah nggak diem doang. Dia selalu bilang, lo di rumah tuh diem, nggak ngapa-ngapain, cuma jagain anak. Ya jagain anak itu juga pasti kan kerja kita, gitu kan. Nyuci, ngurusin anak, kasih makan, nemenin main, segala kewajiban itu kewajiban itu gajinya pasti di luar dari dia gitu. Cuman dia menganggap ya mungkin masih karena beda umur juga emosional, kita juga masih muda saat itu kan, emang masih belum benar-benar ini ya gitu. Tapi kan setidaknya harusnya udah ada anak-anak, harusnya kan dia bisa lebih dewasa lagi. Nah, di situ akhirnya dia mungkin lebih nyaman dengan. Ya itulah pernikahan dini ya. Ya itu. Yang belum secara kesiapan mental belum ada, terus dipaksa untuk angry manajemennya belum ada untuk jadi suami, untuk memimpin keluarga. Kamu juga yang dipimpin ngerasa lebih tua, udah egonya makin gede-gede. Cak. Makanya sebetulnya pernikahan dini itu kalau usianya belum cukup mendingan nggak usah gitu. Karena berumah tangga itu bukan satu hal yang mudah menurut gua ya. Iya. Apalagi kalau udah punya anak, itu konsekuensinya banyak. Pertama secara keuangan harus udah settle dulu, ya kan, harus punya rumah dulu. Kalau punya anak juga harus benar-benar bagi waktu untuk anaknya, harus banyak. Percuma kalau punya uang tapi kita nggak punya waktu untuk anak, nanti anak nggak dapat perhatian, anaknya nanti jadi aneh-aneh gitu. Nah buat orang-orang di luar sana, kaula muda, nggak usah menikah buru-buru, nggak apa-apa kalau masih mau nakal aja mendingan. Kalau gue sih lebih baik kayak gitu daripada lu menikah, ujung-ujungnya bercerai, karena belum siap itu, mendingan lu puas-puasin. Menikahlah nanti di umur 28, 30. Betul. Gitu. Gue sih kalau bisa memutar waktu ya, tapi untungnya gue dapat anak yang cakep-cakep gitu ya. Jadi gue nggak usah memutar waktu. Tapi kalau misalnya gue bisa nanti di kehidupan yang lain ya, gue pasti akan menikah maunya di umur 35 tahun. Maunya. Oh. Karena gue juga termasuk salah satu menikah muda kan, umur 20. Berarti sekarang kamu single atau punya pacar? Kalau pacar sebenarnya ada. Ada pacar. Tapi pacar kamu tahu nggak tentang pekerjaan kamu? Kalau untuk pekerjaan yang sekarang ini sih enggak. Taunya cuma foto-foto. Foto juga nggak tahu. Kerjanya cuma tahu yang sebelum-sebelumnya aja gitu. Dia taunya kamu masih SPG ya gitu. Iya, mungkin gitu ya, sales gitu ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan ini kan nanti akan ditonton banyak orang. Orang tua kamu akan nonton. Kamu masih punya ayah ibu? Masih. Apa yang mau kamu sampaikan untuk ayah ibu kamu? Apa ya? Kalau orang tua ya mungkin anak yang terakhir, aku kan anak terakhir gitu ya, sebenarnya yang paling dibanggain lah sama bapak aku gitu kan, yang suatu harapan lah sebenarnya bisa ngebanggain keluarga. Di saat itu
ya aku tuh ngecewain gitu. Makanya pesan aku sih, aku sekarang dengan usia aku yang sekarang, dengan kondisi aku yang sekarang, aku berusaha untuk bisa ngebalikin atau berusaha untuk bisa buktiin lah ke mereka kalau yang selama ini mungkin aku dulu punya salah sama keluarga aku, kakak aku gitu di rumah, orang rumah. Ya aku suatu saat bisa ngebanggain mereka gitu dengan jalan aku sendiri. Walaupun harapan mereka nggak sesuai, tapi aku punya jalan sendiri untuk bisa ngebahagiain mereka. Kayak gitu sih. Pastilah, pasti ada jalan ya. Di setiap masalah pasti ada jalan. Ada way out-nya. Benar. Nobody has no sin. Nggak ada yang bersih-bersih, semuanya pasti ada dosa ya, Po ya. Betul. Siapa manusia di bumi ini yang nggak punya dosa? Sebutin. Nggak ada. Hampir gue mikir kamu tuh jangan tadi. sedih, tenang aja. Tenang Kita aja. semua berlumur dengan dosa kok. Tapi emang kalau orang tua tuh paling ini sih sensitif juga. Pasti, Dan pasti. anak juga sensitif gitu. Benar. Apalagi kan anak kandung kita sendiri gitu, bukan dari siapa-siapa. Betul. Boleh aku bantu nggak? Jadi kayak kamu harus kuatin mindset kamu. Kayak gue bakal dimaafin dengan cara gue men-treat anak gue sebaik mungkin gitu. Jadi kayak tunjukin aja. Ini sekarang aku udah jadi orang tua yang baik gitu. Walaupun dulu ketika aku jadi anak, aku nggak jadi anak yang baik gitu. Iya, bisa. Sekarang tunjukin gitu ya, Po ya. Bener, bisa. Kayak Nah, gitu, kalau pasti untuk bisa. anak-anak kamu 3 orang ini pasti nanti kan akan dewasa. Nggak mungkin ini YouTube dihapus karena kalau hapus extendnya berkurang. Hah? Jadi apa yang mau kamu bilang? Kalau Bukan untuk- lu, dia yang nangis. Makasih. Iya. Mas Sarah. Kita kulap dulu kali ya. Ya, Boleh. biar lap dulu aja emang. Iya. Mau pulang dulu nanti balik lagi juga, kita masih tungguin ya. Masih di sini tenang aja begitu kan. Atau mau benerin makeup dulu di sini, kita masih ngobrol-ngobrol. Apa buat anak-anak? Paling pesan buat anak-anak aku, abang, kakak, adik, pesan mama, cuman kamu nanti harus bisa ngebanggain orang tua kamu, saling ngejaga satu sama lain. Amin. Terus juga jangan pernah malu punya mama atau papa yang mungkin yang sebenarnya harapan kamu tuh kita orang tuanya nggak mau pisah gitu. Dan juga pengennya kan sama-sama terus gitu kan. Ya. Terus juga saling menghargai dan jangan mudah percaya sama orang, karena orang itu juga walaupun itu entah itu temen, saudara, itu juga kita belum tentu. Jadi kita harus bisa sama diri kita sendiri. Kayak gitu jadi sih pesannya buat anak-anak aku. Pesan gue Sarah, belajar sama beliau. Fighting, single fighter aja ya kan? Nah. Ada waktu-waktu di saat jam-jam dia harus nangis tapi orang lain nggak tahu Nggak gue nangis boleh tahu, sendiri. betul. Tapi ketika di keluar gue, Ya orang-orang juga ngeliat aku juga sebenarnya, lo keluar update status di sosmed senang-senang, lo emang kerja apa sih gitu, nggak mikirin kayak, cuman lo nggak tahu di balik itu tuh wow ada tanda tanya yang harus dijalani. Iya, betul. Pokoknya apapun pekerjaan yang kamu hadapi sekarang, ya, kamu sudah tahu segala macam resikonya. Ya, jangan menilai diri sendiri, pekerjaan gua haram, uang gua haram, jangan. Jadikan pekerjaan itu jadikan pekerjaan itu adalah apa ya namanya? Kurma, apa sih? Bukan kurma. Jadi gini loh, Timun. kalau dia kan open BO, maksudnya kalau orang kan menilai open BO itu kan haram. Iya, uangnya betul. kan. Orang-orang Jangan kalian jangan pikir kayak gitu. Iya. Apa yang sudah kamu lakukan, yang penting tidak merugikan orang lain, selama kamu tidak menipu orang, Iya. membunuh, jadi teroris lah Betul. atau segala macam merugikan negara, Betul. itu nggak haram. Yang penting lillahi ta'ala, bismillah, uang Betul. ini semoga jadi daging, bermanfaat Betul. untuk anak-anak anak. dan kamu. Udah selesai, Iya. nggak usah dengerin omongan orang. Betul. Jangan Iya kan? ngabisin waktu untuk mengkritisi cara kamu cari Iya, uang gitu aja. Yang iya. penting kamu fokus buat ngidupin anak dan jadi orang tua yang Iya, baik. ya mungkin sekarang harus begini dulu jalannya. Kita kan nggak tahu 3-5 tahun ke depan. Betul. Siapa tahu dia tiba-tiba punya perusahaan besar, ya kan? Iya banget, punya online shop. Iya, Misalnya kamu kan dipoto sama fotografer, foto kamu bagus, dipajang-pajang. siapa tahu Jadi kan? model-model internasional. Benar, gitu. Pokoknya kan. jangan pernah patah semangat ya. Oke. Nasib orang gak ada yang tahu ya, Po ya? Betul, rezeki orang, semua kehidupan orang. Diki aja tuh, mana ada yang tahu sekarang tiba-tiba dia bisa ada di TV-TV di mana-mana. Padahal dia pengguna
Ya ngaku di Deddy Corbuzier saya ngaku. Ini tonton sampai 3 juta. Sampai saudara saya yang di Sawangan yang nggak pernah denger, tiba-tiba dia tahu. Gila. Itu efeknya kalau udah siap berdamai silakan. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, sudah mau mampir ke Night with Nikita. Terima kasih. Oke, sebelum kita pamit ya, ini ada sedikit penggalan kata untuk menyemangati hidup kalian yang menonton A Night with Nikita di Opera Entertainment. Menjadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup, maka bimbinglah anakmu agar menjadi cerminan terbaik dari dirimu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nikita Mirzani pamit. Diki Divi pamit. Semua All Team juga pamit. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.